Hai, berbeda dari rumah-rumah pada umumnya yang berlokasi di permukiman ramai penduduk, rumah-rumah yang akan aku ceritakan ini berdiri di lokasi tak biasa. Rumah-rumah ini memiliki kisah masing-masing. Ada yang pemiliknya tak mau meninggalkan tanah leluhurnya, dan ada pula yang merasa pemerintah tidak memberi kompensasi yang sepadan. Rumah-rumah itu sampai sekarang masih berdiri, bahkan ada yang sampai menarik atensi dunia. Berikut adalah kisah rumah yang berada di lokasi anti-mainstream. Namun sebelum masuk dalam pembahasan, silakan subscribe dan like jika kamu suka pembahasan seperti ini. Rumah di tengah jalan layang. Rumah di Guangzhou, Cina ini menjadi viral lantaran diapit jalan layang atau flyover. Pemilik rumah enggan menjualnya ke pemerintah selama 10 tahun. Dalam bahasa Mandarin, bangunan itu disebut rumah paku atau dingzihu, yang artinya pemilik rumah menolak kompensasi dari developer atas pembongkarannya. Rumah milik Nyonya Liang tersebut diapit 2 jalur jalan layang Haizuyong Bridge yang baru dibuka di kota metropolitan Guangzhou, Provinsi Guangdong. Rumah satu lantai itu seluas 40 meter persegi dan terletak tepat di tengah jalan layang yang terdiri dari 4 lajur. Nyonya Liang mengatakan dia tidak mau pindah karena rumah pengganti yang ditawarkan pemerintah lokasinya tidak ideal. Ia bahkan merasa santai saja dengan konsekuensi yang dihadapinya kini dan tidak ambil pusing dengan anggapan orang lain. Nyonya Liang adalah satu-satunya orang yang masih tinggal di sana. Dulu total ada 47 rumah tangga dan 7 perusahaan di area itu. Semuanya sudah pindah pada September 2019 kecuali rumah Nyonya Liang, kata para pihak berwenang. Rumah di tengah bandara. Di tengah bandara Narita, Jepang, ada sebuah rumah yang masih berdiri tegak. Rumah itu adalah satu-satunya yang tersisa dari 30 keluarga di daerah tersebut. Pemiliknya adalah keluarga Takao Shito yang sudah bertani sayuran di ladang yang sama selama lebih dari 100 tahun. Kakeknya petani, ayahnya juga, dan kini dia turut meneruskan pekerjaan sebagai petani. Dilansir dari Auditi Central, Shito berjuang mempertahankan tanahnya selama lebih dari 20 tahun, bahkan menolak tawaran lebih dari 1,7 juta US dollar atau setara dengan 25 miliar rupiah untuk tanahnya. Pesawat selalu terbang di atas kediamannya selama 24 jam sehari dan satu-satunya cara untuk keluar dari sana adalah lewat terowongan bawah tanah. Kedua landasan pacu bandara itu seharusnya melewati tanah Takao Shito. Namun karena Shito bersikeras tidak menjual tanahnya, landasan pacu didesain sedemikian rupa. Pesawat terbang yang melakukan lepas landas mau tidak mau harus sedikit kerepotan karena desain yang dibuat berbelok. Takao Shito dan keluarganya sudah sangat kebal kupingnya dengan suara pesawat yang berseliweran pas di atas kupingnya setiap saat. Perjuangannya telah menjadi simbol hak-hak sipil. Ratusan sukarelawan dan aktivis bersatu mendukungnya selama bertahun-tahun. Rumah di tengah apartemen Tamrin. Tak hanya di Cina dan Jepang, Indonesia juga memiliki kisah rumah yang pemiliknya ngotot mempertahankan propertinya dari penggusuran proyek. Berita ini pernah viral di tahun 2019 lalu, di mana ada rumah tua yang enggan untuk digusur meski diberi kompensasi ganti rugi yang sangat besar. Di antara tingginya gedung-gedung apartemen Tamrin Eksekutif Residen, Tanah Abang, Jakarta Pusat, ada satu rumah yang masih eksis di dalamnya. Rumah reot itu tepatnya berada di bagian belakang komplek apartemen. Sekelilingnya adalah tower apartemen. Sekilas rumah ini tak terlalu tampak karena tertutup tembok rumah yang dihiasi tanaman. Sedangkan jika dilihat dari atas gedung apartemen, hanya tampak genting tua warna coklat yang usang. Penghuninya bernama Ibu Liz dan sempat menuturkan kisahnya kepada wartawan. Wanita berusia 60 tahun ini mengatakan sejak kecil sudah tinggal di rumah itu yang merupakan warisan turun-temurun oleh nenek moyangnya dan kini menjadi miliknya. Di rumah itu, ibu 3 anak tersebut tinggal bersama suami dan 1 anaknya yang masih sekolah. Liz bercerita, dahulu lahan yang digunakan apartemen Tamrin Residen Eksekutif ini adalah lapangan dan perumahan warga. Namun rumah-rumah itu kini berganti gedung apartemen mulai 2012 lalu. Seluruh tanah dan bangunan warga dibeli oleh pemilik apartemen Tamrin Residen Eksekutif. Ia mengaku tak tahu persis berapa jumlah uang yang diterima tetangganya saat itu hingga rela pindah dari rumahnya. Ia tetap mempertahankan rumah kesayangan dan satu-satunya peninggalan nenek moyangnya, meski pengelola sudah berkali-kali memberikan tawaran yang sangat tinggi untuk pindah. Hingga saat ini belum diketahui apakah rumah reot ini sudah terjual apa belum. Namun, dengar-dengar kabar pemilik rumah ini sudah rela akan melepaskan rumah usangnya seharga 3 miliar. Itulah beberapa rumah yang berada di lokasi anti-mainstream.
Apakah kamu pernah melihat rumah yang jauh lebih ekstrim daripada ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton.